Halo guys, kembali lagi bersama saya Stephen di channel Bro View Series. Kali ini saya akan melanjutkan kembali alur cerita film dari Viking. Dan sekarang kita masuk ke season 4 episode yang ke-9 dan ke-10. Untuk itu sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Utbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk ke filmnya. Di awal film, diperlihatkan seluruh prajurit Viking bahu-membahu menarik kapal-kapal mereka melintasi pegunungan, setelah sebelumnya telah berhasil mengangkatnya ke atas tebing. Lagertha yang sedang hamil tua pun tidak mengeluh ikut membantu proses perjuangan yang menguras tenaga ini. Dari atas bukit, dua orang pribumi diam-diam menyaksikan aksi mereka. Khawatir aksinya terciduk, mereka kembali pulang. Sementara itu, Raja Harald dan beberapa prajuritnya menemukan sebuah rumah milik warga setempat. Sasaran pertama raja paling barbar ini adalah telur ayam. Setelah melihat keadaan isi rumahnya, terutama susu segar yang belum diminum di dalam gelasnya, Harald meyakini ada wanita yang bersembunyi di rumah ini. Masuk ke dalam kandang, mereka menusuk-nusuk tumpukan jerami berharap menemukan seseorang yang bersembunyi di dalamnya. Sialnya, bagi keluarga ini, mereka menemukan sedang bersembunyi di atas kandang. Tidak ada kata ampun bagi para penjara dari utara ini. Seluruh orang yang berada di rumah ini dibantai habis. Harta benda, hewan ternak berikut persediaan makanan mereka pun dirampasnya. Setelah melalui perjalanan panjang dan melelahkan, Pangeran Edelwulf, si kecil Alfred, dan Pendeta Prudentius sampai di Roma. Banyaknya warga miskin di kota ini memaksa mereka untuk membeli makanan bahkan ingin dijadikan sebagai budak. Sampai di gereja utama, mereka bertiga langsung menemui sang pastor suci. Holy Father, let me present to you Father Prudentius. Let me, Holy Father, care very much for our flock in England. Destruction and death. If Christians, then a great and crushing. We already see what has happened in England, and To you, Prince Alfred of West, I have something amazing to show you. Kembali ke camp, Harald mengaku kepada Bjorn telah membunuh keluarga petani itu untuk mencegah bocornya rencana mereka kepada kerajaan Paris. Floki yang sedang tertidur mendapat penglihatan yang menimpa Aslaug akibat ulah Harbard. Tiba-tiba, Thorfi memanggil Ragnar dan Bjorn agar segera melihat keadaan Lagertha. Dia melahirkan seorang bayi dengan kondisi sudah meninggal. Sesuai ucapan si peramal, mantan istri Ragnar ini tidak akan bisa memiliki anak. Apapun yang dilakukannya, dengan siapapun Lagertha menikah, dirinya tidak akan bisa mempunyai bayi lagi. Lagertha benar-benar harus pasrah dengan keinginannya itu. Scene berpindah ke Paris. Raja memanggil Pangeran Rollo dan Gisla untuk mengumumkan secara resmi tentang kehamilannya. Raja kemudian bertanya kepada Rollo apa yang sudah dilakukannya untuk memastikan Ragnar tidak akan pernah kembali lagi ke kota ini. Rollo telah mengirim kapal untuk menyusuri sungai memastikan keamanan Paris. Kemungkinan buruknya Ragnar akan memilih untuk menjarah kota Rouen daripada kembali ke negerinya dengan tangan kosong. Selain pengumuman itu, Raja mengangkat Roland sebagai pangeran karena pengabdiannya kepada Paris dan jasanya membongkar pengkhianatan Odo. Di antara mereka semua, hanya Putri Gisla yang terkejut dengan keputusan ini. Roland merasa terhormat dan senang dengan kebaikan Raja. Setelah mereka semua diminta untuk pergi, Raja memanggil kembali Roland. Tanpa rasa malu, Raja yang udah bau tanah ini meminta izin kepada Roland untuk mengangkat saudarinya Teres sebagai selirnya. Raja tidak tahu bahwa kakak beradik ini memang punya rencana jahat untuk menggulingkannya. Tentu saja dia langsung menyetujui keinginan rajanya itu. Tidak diungkapkan lebih lanjut, tapi yang jelas Raja menugaskan hal lain kepada Roland. Apakah itu? Lanjut, di kamarnya Gisla mengungkapkan rasa herannya kenapa ayahnya itu mengangkat seorang prajurit muda menjadi pangeran. Dia khawatir Roland memanfaatkan hal ini demi rasa laparnya tentang kekuasaan. Rollo yang positive thinking tidak mau memikirkannya lebih jauh. Dia yakin Raja bukan orang bodoh yang gampang terkena tipu muslihat. Pikiran Rollo melayang meminta jatah dari istrinya. Tapi sayangnya, Rollo harus gigit jari karena adat di negeri ini tidak membolehkan seorang suami ngolotkan istrinya yang sedang hamil. Penarikan kapal-kapal kembali dilanjutkan.
Dua upacara penting digelar di Wessex sekaligus Roma. Si kecil Pangeran Alfred mendapatkan pedang suci dari Pastor Agung. Sedangkan Raja Egbert diangkat secara resmi menjadi raja dari Wessex sekaligus Mercia. Seperti halnya Caesar, Pangeran Alfred dinobatkan sebagai wakil Roma. Hanya satu orang yang kecewa kepada Raja Egbert, yaitu Raja El. Saat itu, dia menjanjikan akan membagi rata wilayah Mercia, tapi karena Egbert berhasil menguasainya seorang diri tanpa perlawanan, Egbert melupakan janjinya. With this most in the sight of God, I crown you. Like Caesar. Dari sebelumnya mereka setara, kini Egbert berada jauh di atas El dengan kekuasaan dua kerajaannya sekaligus. Despite the fact that we are formally allies. David, after all, we need our army. Never answer. The fat plans. We were to divide Mercia, and now it occurs to me, your new kingdom. But surely, we're still allies. The things have to. We fall behind what was once. You mean our alliance? You can plainly see we are no longer. You must get used to it. Setelah melalui perjuangan yang panjang dan menguras energi, Ragnar dan seluruh prajurit Viking bisa melihat kembali hulu sungai yang sudah nampak di depan mereka, berdekatan langsung dengan kota Paris. Our side! Come and see! Come! Follow us! Oh! Follow us! Follow us! Mereka bersorak memuji Ragnar karena idenya yang cemerlang. Ragnar mengatakan kepada Floki ada satu hal lagi yang harus dia lakukan. Apa maksud dari perintahnya itu? Lanjut. Dengan niat busuknya, Erlendur mencoba untuk membunuh Bjorn. Karena terhalang Torfi, rencananya pun gagal. I know that about you. Sigurd menemukan Sigi meninggal dunia di sungai. Dia memberitahu ibunya, tapi dia sepertinya tidak peduli dengan kematian anak Bjorn itu. No. Who cares? Kapal-kapal itu akhirnya kembali ke sungai. Tidak akan lama lagi, mereka akan kembali menyerbu kota Paris. Sementara itu, Erlendur masih berambisi untuk membunuh Bjorn demi membalaskan dendam atas kematian ayahnya. Meskipun Ragnar yang telah membunuh ayahnya, tapi dengan membunuh Bjorn akan lebih menyakitkan Ragnar. Setelah memberi persembahan dengan memotong ayam, Erlendur memaksa Torfi yang akan membunuh Bjorn. Jika dia menolak, Erlendur akan membunuh anaknya. Darah ayam itu pun dipaksa untuk diminum oleh Torfi. Dengan pelontar panah itu, Torfi harus melesatkannya ke arah Bjorn. Saat dia berjalan mendekati Bjorn, dari jauh Lagertha memperhatikannya. Setelah dekat dengan Bjorn, Torfi mengatakan Erlendur menyuruhnya untuk membunuhmu. Saat mendengarnya, Bjorn tidak bertindak sedikit pun. Pelontar panah itu pun ditembakkannya bukan ke arah Bjorn, tapi menghujam tepat di jantung Erlendur. Keputusan tepat yang dilakukan Torfi karena Erlendurlah penjahat yang sesungguhnya. Dari jauh, Ragnar yang sedang sakau sepertinya setuju dengan yang dilakukan putranya. Bjorn telah menggunakan otaknya daripada emosinya untuk menyelesaikan suatu masalah. Kondisi Ragnar sendiri semakin parah. Tanpa obat yang diberikan Yidu, muncul halusinasi parah. Bjorn datang memberitahu ayahnya jika semua perahu telah berada di Paris. Dia membutuhkan ayahnya untuk menundukkan kembali Paris. Dengan sisa obatnya yang sedikit, Ragnar berusaha menghematnya karena dia membutuhkan barang tersebut saat menghadapi Rollo. Dia tidak peduli lagi dengan Paris. Kapal-kapal ini kembali berlayar menuju Paris.
Setelah berlayar cukup dekat ke Paris, tadi diduga Rollo dan ribuan prajuritnya telah mempersiapkan diri dengan serangan ini dengan kapal-kapal mereka. Pertempuran sengit dari kedua bangsa yang berbeda ini tidak terelakkan lagi. Yang sangat disayangkan, seluruh prajurit ini dikendalikan oleh dua bersaudara, yang salah satunya memilih untuk berkhianat kepada bangsanya sendiri. Setelah cukup dekat, ratusan anak panah dilepaskan satu sama lainnya. Pertempuran dekat pun mulai terjadi saat perahu-perahu mereka berdekatan. Di awal pertempuran, pihak Paris mengalami kewalahan dengan gaya barbar bangsa Viking. Tidak mau menyerah begitu saja, Rollo kembali memompa semangat prajuritnya untuk bertempur hingga titik darah penghabisan. All of my life, there is nowhere else to be but here. It's the only thing that matters. And all of your sweetness into an iron bowl until we reach and overcome their king. Throw the horns! Beat the jury! Or death! Dengan obat terakhirnya, Ragnar bertekad untuk menyelesaikan urusannya dengan Rollo. Seperti halnya Ragnar, Floki pun meluapkan kemarahannya kepada Rollo. Betrayer! Come my way and let come to Floki, you bastard I am. There's nothing else to be done. Do the gods favor us? The Rollo have to hear an answer. Faster! Satu anak panah yang dilepaskan Bjorn hampir saja mengenai kepala pamannya itu. Di istana sendiri, Raja Paris malah duduk dan makan bersama Roland dan saudarinya. Hal mengejutkan terjadi setelah raja ini mengetahui dengan jelas orang-orang yang setia kepada bangsanya. Your grandfather went against them. Nice as he was, great. Times change. And yet, I trust Dukrot, and he has mine. Don't be so stupid. There's a truth. And not as I thought, merely weak. It has indeed taken me a long time to understand whom I am. Now, we must have where you and your bitch are going. You can... Roland dan Teres saat itu juga dieksekusi mati olehnya. Peperangan paling sengit dan paling barbar kembali terjadi. Satu sama lain mengarahkan senjata mereka tanpa ampun. Darah dan getih bercucuran di mana-mana. Mayat bergelimpangan bagai pindang tongkol. Sementara itu Putri Gisla hanya bisa mendoakan keselamatan Paris dan suaminya. Hingga tiba saatnya pertempuran Baiwan antara Ragnar dan Rollo.
not my brother. Salah satu dari mereka hari ini dipastikan akan tewas. Keduanya mengerahkan seluruh kemampuan demi membunuh lawannya. Sial bagi Floki, perutnya sempat kena tikaman senjata musuh. Jauh dari lokasi peperangan, si peramal yang berada di Kattegat bisa merasakan pertempuran paling berdarah yang dialami keluarga Lodbrok. Nasib buruk diterima saudara Harald yang terkena anak panah. Di saat Ragnar mulai tidak berdaya, Lagertha bermaksud untuk membantunya, tapi sayang malah dia terkena serangan lebih dulu. Bjorn kemudian datang untuk menyelamatkan ibunya itu. Ragnar dan Rollo sama-sama terluka parah. Pertarungan berhenti karena prajurit Viking menariknya ke kapal dan mereka mundur meninggalkan medan peperangan. Kembali ke kota, Rollo disambut meriah oleh seluruh rakyat termasuk istrinya dan Raja Paris. Paris! Ragnar sendiri dan seluruh pengikutnya harus pasrah dengan kekalahan kedua kalinya ini. Mereka pulang dengan rasa malu membawa kekalahan. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian Bjorn sedang menombak ikan di sungai Kattegat. Aslaug memanggilnya karena ada seorang pria bernama Thorhall datang membawa cerita. Tahun lalu, dia mengaku ikut sebuah tim dari Gunnar untuk menjajah ke Inggris. Mereka melawan pasukan Raja Egbert melalui musim dingin di Wessex. Setelah itu, membuat perjanjian dengan Ealdorman Egbert. Dia mendapat informasi jika Raja Ragnar memiliki anak di sana hasil hubungannya dengan Ratu Quentrid. Anak tersebut bernama Magnus, usianya 12 tahun yang saat ini masih tinggal di istana Egbert. Bjorn pun baru mengetahui jika pemukiman bangsa Viking di Wessex telah hancur tidak lama setelah ayahnya pergi meninggalkan Wessex. Selama ini, Ragnar menutup rapat-rapat tentang rahasia ini. Yang mengejutkan, Ragnar memilih pergi meninggalkan Kattegat setelah kekalahannya di Paris. Aslaug dan Bjorn kini tidak tahu di mana keberadaannya. Bjorn kemudian mengunjungi kabin yang digunakan 4 adiknya saat berburu. Mereka kini telah tumbuh besar. Ube, Fitzek, Igur, dan si cacat Ivar. Keempatnya punya pendapat masing-masing tentang kebaikan dan keburukan ayah mereka. Mereka yakin rakyat Kattegat akan marah setelah mengetahui pemukiman bangsa mereka di Wessex telah dihancurkan. Dan selama ini Ragnar menutup rapat rahasia ini. Ube dan Fitzek bahkan ingin membunuh ayah mereka karena telah mengkhianati bangsanya sendiri. Ivar tidak setuju. Ayahnya itu orang yang sangat dia kagumi. Sebagai anak paling besar, Bjorn menasehati adik-adiknya. Kekecewaan mereka sangat wajar, karena di saat mereka membutuhkan sosok ayah, Ragnar justru meninggalkan mereka semua. Seburuk apapun tindakan ayahnya dan sebanyak apapun kegagalannya, dia tetap menganggapnya sebagai pria terhebat yang ada di dunia. Bjorn selanjutnya mendatangi kediaman Floki. Rupanya, Floki mengetahui tentang petani yang lolos dari pembantaian Wessex. Dia dibunuh oleh Ragnar untuk menutupi rahasia ini.
Masih setia kepada keluarga sahabatnya itu, Floki membuatkan kapal-kapal pesanan Bjorn untuk pelayarannya ke Laut Mediterania. Dengan hanya mengandalkan peta yang didapatkannya itu, Bjorn ingin membuktikan seperti yang dilakukan ayahnya. Hanya satu jawaban untuk membuktikan peta itu benar atau salah, yaitu berlayar ke sana. Dengan senang hati, Floki dan Helga akan ikut dalam ekspedisi ini. Tak diduga, setelah sekian tahun menghilang, Ragnar kembali ke Kattegat. Setelah rakyat mengetahui keburukannya, tidak ada satupun warga yang menyambutnya. Anak-anak Ragnar pun muncul membawa senjata mereka. Dari raut wajahnya, jelas mereka telah membenci Ragnar. Hanya Ivar yang tersenyum kepada ayahnya ini. Ragnar menyadari betul kedatangannya tidak diterima, tapi dia tidak akan menyalahkan mereka. Dia pasrah jika salah satu dari anaknya akan membunuhnya untuk menjadi Raja Kattegat selanjutnya. Ragnar tahu diri telah meninggalkan rakyat dan anak-anaknya sendiri. Pedang itu dia serahkan kepada siapapun yang ingin membunuhnya agar menjadi raja. Tapi tidak ada seorang pun yang maju ke depan. Dan setelah itu film pun berlanjut ke episode selanjutnya.